Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-358. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Raden Sutawijaya tidak menunggu jawaban. Segera ia menarik kendali kudanya, sehingga kudanya segera bergerak. Sejenak kemudian kudanya itu pun berderap meninggalkan jalan silang, menuju ke daerah yang sudah menjadi ramai dan berpenghuni padat, diiringi oleh para pengawalnya. Ketika derap kuda itu menjadi semakin jauh, maka terdengarlah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar hampir bersamaan menarik nafas dalam-dalam. Itulah persoalan yang tumbuh di daerah baru ini, berkata Kiai Gringsing. Persoalan yang menarik, sama sekali bukan persoalan antara daerah baru ini dengan Pajang, tetapi justru dengan hantu-hantu. Kiai Gringsing tersenyum, katanya kemudian. Tetapi anak Mas Sutawijaya agaknya tidak percaya bahwa yang mengganggu daerah barunya ini benar-benar hantu, iblis dan gendruwo. Tetapi menilik cerita para pengawalnya itu, agaknya mereka yakin atau setidak-tidaknya ada sedikit kepercayaan bahwa yang berkeliaran dengan bentuk yang menakutkan itu adalah hantu-hantu, jerangkong, dan yang merah-merah itu adalah banaspati. Bagaimana dengan warna-warna yang bercahaya di bagian tubuh mereka? Tentu kita belum dapat menyebutkan, karena kita belum melihatnya sendiri. Kedua orang itu pun kemudian merenung sejenak. Mereka mencoba menghubungkan keterangan-keterangan yang didengarnya dari orang-orang yang baru saja lewat di jalan silang itu. Tetapi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Kiai Gringsing berkata, "Aku pun tiba-tiba ingin melihat hantu itu. Aku pun tertarik pula. Seandainya aku tidak membawa sekar mirah." Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Adi Sumangkar, kita menghadapi suatu keadaan yang tidak wajar. Apakah menurut pertimbangan Adi, sekar mirah dapat ikut serta? Aku yakin bahwa sekar mirah bukan seorang penakut. Seandainya ia harus bertempur sebagai seorang prajurit di peperangan yang besar pun, ia tidak akan gentar. Tetapi sebagai seorang gadis, bagaimanakah kira-kira kalau ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal? Seperti hantu-hantu itu misalnya. Bukankah seorang gadis lebih banyak dikuasai oleh perasaannya daripada nalarnya?" Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Itulah yang aku pikirkan. Tetapi juga kegelisahan ibunya di rumah menjadi persoalan. Dahulu aku berjanji bahwa aku tidak akan terlampau lama membawa sekar mirah untuk melihat-lihat daerah-daerah di luar Kademangan itu dan sekaligus mencari berita tentang Swandaru." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya.
Katanya kemudian, "Jadi bagaimana sebaiknya?" Aku juga menjadi ragu-ragu, seperti Sekar Mirah sendiri. Apalagi persoalan hantu ini sangat menarik perhatianku. Kiai Gringsing tidak menyahut. Tetapi, berkata Ki Sumangkar selanjutnya, "Aku kira aku memang lebih baik membawa Sekar Mirah kembali ke Sangkal Putung lebih dahulu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya," katanya, "memang agaknya lebih baik demikian. Kalau persoalannya bukan persoalan hantu, mungkin Sekar Mirah akan dapat ikut serta." "Baiklah, aku akan mengambil keputusan itu. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa sebaiknya ia kembali lebih dahulu ke Sangkal Putung." "Aku kira begitu," sahut Kiai Gringsing. Demikianlah, maka kedua orang itu telah mengambil suatu keputusan bahwa Sekar Mirah dan Ki Sumangkar akan mendahului Kiai Gringsing dan murid-muridnya kembali ke Sangkal Putung. Ketika mereka berdua kembali ke tempat mereka semula, mereka mengangguk-anggukkan kepalanya karena mereka melihat ketiga anak-anak muda itu masih juga bersiaga. Sekar Mirah bersandar pada sebatang pohon sambil membelai kepala tongkatnya, sedang Swandaru bermain-main dengan cambuknya. Meskipun Agung Sedayu belum mengurai senjatanya sama sekali, tetapi ia sudah memegangi tangkainya erat-erat. "Bagus," berkata Kiai Gringsing. "Kalian telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang dapat timbul setiap saat." "Iya," jawab Agung Sedayu. "Apalagi ketika aku mendengar derap kuda itu agaknya berhenti di jalan silang. Lama-lamat aku mendengar juga suara seseorang, meskipun tidak jelas apa yang dikatakannya." "Iya," jawab Kiai Gringsing. "Salah seorang dari mereka telah berbicara dengan keras." "Apakah yang mereka bicarakan?" bertanya Swandaru pula. "Aku menjadi cemas bahwa mereka telah melihat Kiai berdua, sehingga timbul salah paham." "Tidak, ternyata mereka hanya orang-orang lewat, seperti orang-orang lain. Agaknya pedagang-pedagang yang membawa dagangannya ke daerah baru itu." "Apakah mereka tidak takut bertemu dengan penyamun?" bertanya Sekar Mirah. Menilik sikap dan senjata di lambung masing-masing, mereka tidak takut kepada penyamun-penyamun. Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lagi. "Sekarang kita dapat beristirahat dengan tentram. Ternyata tidak ada apa-apa di hutan ini." "Selain ular bandotan," potong Swandaru. Agung Sedayu tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Ia pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Sekali ia menguap, kemudian menggosok-gosok matanya yang mulai mengantuk lagi. Namun Swandaru masih berkata pula, "Tetapi terhadap ular bandotan pun kita tidak usah takut. Guru pasti sudah menyediakan obatnya." "Ah, kau," berkata Kiai Gringsing. "Tidurlah kalau kau masih ingin tidur." Semuanya pun kemudian duduk kembali, masing-masing mencari tempat yang baik untuk tidur sambil duduk bersandar. Tetapi orang-orang tua yang melihat Suto Wijoyo itu pun sama sekali tidak dapat memejamkan mata.
Mereka masih dicekam oleh teka-teki yang tidak akan dapat mereka pecahkan begitu saja. Mereka memerlukan bahan-bahan yang lebih banyak. Tetapi untuk seterusnya, Ki Sumangkar tidak akan dapat ikut serta karena ia harus mengantarkan Sekar Mirah kembali ke Sangkal Putung. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, maka kelima orang itu pun segera membenahi dirinya. Mereka akan meneruskan perjalanan mencari tempat yang baik bagi mereka yang masih akan tinggal di daerah yang baru itu. "Kita akan segera berpisah," berkata Ki Sumangkar, "karena aku dan Sekar Mirah akan kembali ke Sangkal Putung." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Katanya, Jadi kita mendahului, Guru. "Iya, kita mendahului. Bukankah kau juga memikirkan perasaan ibu dan ayahmu?" Sekar Mirah menganggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya, Kenapa kita tidak pulang saja bersama-sama? "Kakakmu memerlukan bahan yang cukup dari daerah ini untuk kepentingan Sangkal Putung dan tanah Perdikan Menoreh. Dua daerah yang letaknya berseberangan bagi daerah baru ini." Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Nah, sekarang kau harus minta diri kepada Kiai Gringsing." Sekar Mirah memandang gurunya sejenak, lalu berpaling kepada Kiai Gringsing. Aku minta diri, Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Hati-hatilah di jalan. Patuhi perintah gurumu, karena jalan yang akan kau lalui adalah jalan yang masih belum memiliki kepastian. Mudah-mudahan kita tidak akan bermalam lagi di jalan," berkata Ki Sumangkar. "Meskipun agaknya kita akan sampai di Sangkal Putung larut malam, tetapi hutan di seberang alas Tambak Boyo tidak ada lagi yang berbahaya dan lebat. Iya, sampaikan salamku pada Ki Demang Sangkal Putung suami istri." "Baiklah." Lalu kepada Agung Sedayu dan Suandaru itu, Ki Sumangkar berkata, "Kawani gurumu, ia akan segera menemukan permainan baru di alas Mentaok." Kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya, dan Agung Sedayu pun segera menjawab pula, "Baik Kiai, kami akan menunggu guru di sini beberapa waktu. Apabila kami sudah selesai, kami akan segera menyusul." Sela Suandaru, Sekar Mirah pun kemudian minta diri pula kepada kakaknya dan kepada Agung Sedayu. Hati-hatilah kalian berdua. Berkata gadis itu, Daerah ini agaknya memang mempunyai nafas yang menyesakkan. "Kau menasehati? Begini segar udara di hutan ini," jawab Suandaru. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Mudah-mudahan kau menemukan macan tutul. Tetapi ingat bahwa kulitnya pulang ke Sangkal Putung. Aku memerlukannya. "Buat apa kau?" Selongsong tongkatku. Bukankah lebih baik aku membuat selongsong dan aku gantungkan di punggung seperti pedang? "Tidak usah kulit harimau. Kalau aku mendapatkannya, akan aku pergunakan sendiri untuk pembalut warangka pedangku yang bertangkai gading. Aku sudah mempunyai seutas tali yang berwarna kuning keemasan untuk mengikatnya." Sekar Mirah memberengut, tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Beberapa langkah kemudian, maka mereka pun berpisah. Sekar Mirah dan Ki Sumangkar berjalan lurus ke timur, mengikuti jalan setapak yang membelah hutan yang lebat, tetapi yang sudah mulai menipis.
sedang Kiai Gringsing dan kedua muridnya akan menjelajahi daerah itu mencari tempat yang dapat mereka pergunakan untuk tinggal beberapa lama. Seperti ketika mereka berada di tanah Perdikan Menoreh, sebelum mereka secara terbuka berpihak kepada Ki Arkopati. Setelah mereka berpisah, barulah Kiai Gringsing memberitahukan kepada kedua muridnya apa yang telah dilihatnya semalam bersama Ki Sumangkar. "Kenapa guru tidak memanggil kami semalam?" bertanya Swandaru. "Kenapa kau bertanya begitu?" sahut gurunya. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Memang seharusnya ia tidak usah bertanya begitu. Dengan demikian, maka Ki Sumangkar mengambil keputusan bahwa Sekar Mirah harus dibawa kembali. Mungkin ia tidak gentar menghadapi apapun, tetapi berhadapan dengan hantu, masalahnya jadi lain. Mungkin Sekar Mirah tidak dapat mengendalikan perasaannya melihat wujud-wujud yang mengerikan. Jerangkong, wedon, banaspati, dan jenis-jenis hantu yang lain, berkata Kiai Gringsing. "Persetan dengan hantu-hantu?" Swandaru menggeram. "Jangan congkak." Gurunya tersenyum. "Tetapi memang sebaiknya kalian mempersiapkan diri menghadapi masalah yang agaknya tidak mudah kita temui di tempat dan di saat lain." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Agaknya daerah baru ini mempunyai banyak persoalan," gumam Agung Sedayu. "Suatu ketika Raden Sutowijoyo baru berbicara tentang Pajang, dan kita pun harus bertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh Kakang Untara. Sementara ini kita semuanya akan disibukkan oleh hantu-hantu yang agaknya ikut mengambil bagian dalam kesibukan ini." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Agung Sedayu itu. Tanpa sesadarnya ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Iya, demikianlah agaknya." "Tetapi persoalan daerah ini dengan Pajang agaknya masih belum terasa kini," berkata Agung Sedayu kemudian. "Lebih-lebih bagi orang kebanyakan. Yang terasa agaknya baru masalah hantu-hantu itu," sahut Swandaru. Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang yang terasa agaknya barulah masalah hantu-hantu itu. Mereka yang kini tinggal bertiga itu pun kemudian sampai pada daerah yang sedang dibuka. Dengan sedikit merubah langkah kakinya dan lenggang tangannya, serta pakaian yang paling kumal yang ada padanya, Kiai Gringsing pun kemudian menempatkan dirinya di antara mereka yang dengan sukarela datang dan ikut membuka daerah baru ini. Agaknya Ki Gede Pemanahan melakukan pembukaan hutan ini dengan tertib sekali, berkata Kiai Gringsing. Ternyata hutan ini telah terbagi-bagi. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Pembukaan hutan yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan agaknya telah diatur sesuai dengan sebuah rencana yang rapi. Bagian-bagian yang telah ditentukan sajalah yang boleh dibuka oleh para pendatang. Mereka tidak boleh menebang hutan sesuka hati mereka. Beberapa orang petugas telah ditempatkan di daerah yang masih akan diperluas untuk mencegah meluasnya daerah baru ini yang tidak sejalan dengan rencananya, rencana Ki Gede Pemanahan. Nah, kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang ingin ikut serta membuka hutan ini, berkata Kiai Gringsing kepada dua muridnya.
Kita harus menghubungi petugas-petugas itu, desis Agung Sedayu. Iya, kita minta izin untuk ikut serta. Bukankah sampai saat ini masih terus mengalir orang-orang baru yang ingin bertempat tinggal di telatah yang baru ini? Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka pun kemudian dengan caranya yang khusus telah menghubungi para petugas untuk minta diperkenankan ikut membuka daerah baru itu. Siapa namamu, kek? Bertanya petugas itu. Truno Podang, jawab Kiai Gringsing. Heh, kenapa Podang? Burung kepodang adalah burung yang manis. Bukankah aku manis juga, Tuan? Para petugas itu pun tertawa. Siapa yang dua orang ini? Anak-anakku, Tuan. Para petugas itu pun mengerutkan keningnya. Mereka memandang Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti. Salah seorang dari mereka bergumam seperti kepada diri sendiri. Keduanya tidak mirip sama sekali. Dan Kiai Gringsing menjawab, keduanya lahir dari ibu yang berlainan. Heh? Petugas itu membelalakkan matanya. Kau dapat juga mendapatkan dua orang istri. Kenapa? Kau yang timpang dan tampaknya sakit-sakitan itu. Iya, kenapa, Tuan? Apakah aku ini tidak semanis Podang? Bukan hanya dua orang itu saja yang mau menjadi istri-istriku, Tuan. Tetapi akulah yang berkeberatan. Para petugas itu tertawa, sedang Swandaru mengumpat di dalam hatinya. Bukan hanya berbeda ibu, tetapi saudara kandung bukan seayah dan ibu. Apakah kalian sudah siap ikut serta menebang hutan? Bertanya para petugas itu. Tentu, Tuan, kami sudah sedia. Di mana istri-istrimu itu? Keduanya sudah meninggal, dan aku tidak mau kawin lagi, meskipun banyak perempuan yang menghendaki. Hei, jangan membual, bentak salah seorang petugas yang tidak senang mendengar kelakar orang tua itu. Tetapi petugas yang lain tertawa sambil berkata, memang sebaiknya kau kawin lagi. Mungkin masih ada nenek-nenek yang mau menjadi istrimu sebelum masuk ke liang kuburnya. Kiai Gringsing tertawa dengan nada yang tinggi melengking. Hei, kau tertawa seperti kuda meringkik, berkata salah seorang dari petugas-petugas itu. Agaknya suara tertawanya itulah yang menyebabkan kau disebut Truno Podang. Mungkin, Tuan, memang mungkin sekali. Jangan diajak berbicara, sela yang lain. Orang ini akan mengikut terus-menerus. Kemudian kepada Kiai Gringsing petugas itu bertanya, di mana alat-alatmu? Alat-alat apa, Tuan? Bertanya Kiai Gringsing. Kau datang kemari mau apa? Bertanya petugas itu. Ikut membuka alas mentaok. Kenapa kau tidak membawa alat-alat untuk menebangi pepohonan? Barangkali ada tanah yang sudah bersih, Tuan. Tutup mulutmu. Petugas yang satu itu agaknya terlampau keras. Bicaralah sungguh-sungguh. Kalau kau tidak mau, aku tampar mulutmu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dipandanginya beberapa petugas yang lain yang masih tersenyum-senyum saja. Bahkan kemudian salah seorang dari mereka berkata, kita perlu memelihara orang-orang macam ini. Yang tua ini pandai berkicau, anak-anaknya pun.
tentu pandai menciap-ciap. Lempar saja ia ke tengah-tengah hutan yang lebat. Biarlah ia dimakan hantu yang berkeliaran itu. Tetapi kami ingin ikut serta, tuan-tuan. Jangan disangka kami tidak bersungguh-sungguh. Meskipun kami tidak membawa alat-alat untuk itu, kami menyangka bahwa alat-alat untuk itu telah disediakan di sini. Kau memang bodoh. Apakah kami harus menyediakan alat-alat itu untuk ratusan orang? Setiap hari masih saja mengalir orang-orang baru yang ingin ikut membuka hutan ini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpaling kepada kedua anak-anaknya. Tetapi baik Agung Sedayu maupun Suwandaru tidak dapat memberikan pertimbangan apapun. Jadi bagaimana? Bertanya petugas itu. Tetapi, bukankah hal yang demikian itulah yang dikehendaki? Semakin banyak orang yang datang ke telatah ini, daerah baru ini akan menjadi semakin cepat ramai. Tetapi mereka harus membawa alat-alatnya masing-masing. Kita tidak akan menyediakan apapun juga di sini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian katanya, bagaimana kalau kami meminjam? Dari siapa kau meminjam? Dari para petugas di sini. Apakah di sini tidak ada kapak, parang dan sebagainya? Petugas itu menggelengkan kepalanya. Bahkan kemudian ia membentak. Jangan mengganggu tugas kami. Pergilah kamu. Kalian memang tidak menyiapkan diri untuk ikut membuka hutan ini. Sejenak Kiai Gringsing merenung. Ia hampir kehabisan akal untuk menyatakan dirinya ikut serta di dalam perluasan tanah garapan di daerah yang baru ini. Apakah aku harus langsung ke pusat daerah ini? Daerah yang pasti sudah menjadi ramai. Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Tetapi menilik pembicaraan Raden Sutawijoyo, maka hantu-hantu itu berkeliaran terutama di daerah-daerah yang baru dibuka ini. Menyingkirlah, jangan berdiri mematung di situ. Bentak seorang petugas. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba seorang petugas yang lain menghampirinya sambil bertanya, "Kau benar-benar tidak mempunyai alat-alat?" "Tidak, Tuan. Kami tidak mempunyai apapun di rumah kami. Itulah sebabnya kami mencoba mengadu untung ke daerah baru ini. Tetapi ternyata tanpa modal alat-alat yang tidak kami miliki itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa di sini." "Apakah kau seorang petani?" Kiai Gringsing mengangguk. "Iya, Tuan. Kami adalah petani-petani miskin, bahkan yang paling miskin di daerah kami." "Kalau kau tidak mempunyai alat-alat, dengan apa kau bertani?" "Kami mempunyai beberapa macam alat pertanian, tetapi tidak ada harganya sama sekali. Cangkul yang keropok, parang yang sudah patah, dan sedikit buntung. Tetapi alat-alat itu sudah tidak pantas kami bawa kemari." Petugas itu merenungi Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya berganti-ganti. Tersirat keheranan di sorot matanya melihat tubuh Agung Sedayu yang kuat dan Suwandaru yang gemuk itu. "Bukankah sayang sekali, Tuan?" berkata Kiai Gringsing. "Aku mempunyai anak-anak yang masih muda dan kuat. Kalau tenaganya tidak dipergunakan sebanyak-banyaknya, maka ia akan menjadi beban yang sangat berat bagiku. Padahal keduanya sedang menginjak musim makan sebanyak-banyaknya."
Apakah mereka tidak mau membantu ayahnya? Tentu mereka mau membantu aku, Tuan. Tetapi alat-alat kamilah yang tidak mencukupi, sehingga kami harus bekerja bergantian. Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba kawannya membentak. Biarlah mereka pergi. Mereka pasti hanya akan mengganggu saja di sini. Tunggu, jawab kawannya. Lalu katanya kepada Kiai Gringsing, Podang, bukankah namamu Truno Podang? Kiai Gringsing mengangguk. Iya, Tuan. Mungkin kau berguna di sini. Kau pasti pandai bercerita, meskipun cerita-cerita hayal sekalipun. Karena itu, aku menjadi kasihan kepadamu. Kalau kau memang berniat untuk ikut menebangi pepohonan dan membuka hutan, aku akan meminjamkan alat-alat kepadamu. Tentu kami akan sangat berterima kasih, Tuan. Biasanya di sini, orang-orang baru bekerja di dalam kelompok-kelompok. Mereka bersama-sama membuka suatu daerah yang kami tunjukkan kepada mereka, menurut rencana yang sudah disusun. Tetapi karena kalian hanya bertiga, maka kami akan memberikan daerah yang barangkali tidak terlampau sulit untuk dikerjakan. Terima kasih, terima kasih. Sebelum petugas itu berkata terus, kawannya telah menyahut. Buat apa kau pelihara orang-orang yang malas itu? Aku akan melihat apakah mereka dapat bekerja atau tidak. Jawab kawannya, dan kepada Kiai Gringsing ia berkata, Aku beri kau daerah yang berada di pinggir patok yang sudah kami pasang, agak di tengah. Apakah kalian sanggup mengerjakannya? Tetapi daerah itu tidak terlalu banyak pohon-pohonnya yang besar. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Di mana? Ia bertanya. Di bagian utara. Di bagian utara ini hutan terlampau lebat untuk kalian bertiga. Tetapi kau perlu mengetahui bahwa daerah itu tidak akan dapat sesubur daerah yang lebat ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Baiklah Tuan, meskipun daerah ini subur, tetapi kami tidak akan mampu membukanya karena kami hanya bertiga. Baiklah. Marilah, kita ambil alat-alat itu. Alat-alat itu bukan milikku sendiri, tetapi aku mendapat titipan dari mereka yang tidak kerasan tinggal di sini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, dan di luar sadarnya ia bertanya, Kenapa ada yang tidak kerasan sebelum mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka, Tuan? 1-2 orang yang berhati kecil kini sedang menghindari daerah ini. Apa pedulimu? Sahut petugas yang lain. Sedang petugas yang bersedia meminjamkan alat-alatnya itu hanya mengerutkan keningnya saja. Terlintas di kepala Kiai Gringsing pembicaraan Sutowijoyo dengan para pengawalnya. Memang ada 1-2 orang yang menjadi ketakutan dan meninggalkan daerah-daerah yang masih sedang dibuka, masuk ke tempat yang sudah mulai ramai. Marilah, ikuti aku ke gubukku, ajak petugas itu. Kiai Gringsing pun menganggukkan kepalanya, kemudian diikutinya petugas yang bersedia meminjamkan alat-alat kepadanya dan kepada anak-anaknya. Sedang petugas yang lain masih bersungut-sungut. Kau mencari kesulitan. Orang-orang macam itu tidak akan bermanfaat. Ia tidak akan berhasil membuka tanah yang bagaimanapun baiknya. Tetapi petugas yang membawa Kiai Gringsing itu tidak mengacuhkannya. Dibawanya Kiai Gringsing langsung ke sebuah gubuk kecil di antara beberapa gubuk yang lain. Inilah rumahku selama aku bertugas di pinggir hutan ini, berkata petugas itu.
Kiai Gringsing dan kedua murid-muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa buah gubuk-gubuk kecil untuk para petugas. Kemudian gubuk-gubuk yang lebih besar dengan sebuah barak yang panjang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.